Muhammad, atau dia gampang membid'ahkan maulid Nabi Muhammad, atau dia menjelekkan juriyah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Tuh, itu salah satu bencana itu, ya, karena kurang rindu, karena kurang cinta yang sangat dalam, ya, kepada manusia yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'ala anhu amin Allahumma annahu qala ijamadu sulusul lail min razabah fi awal jum'atin la tabqa malaikati fis samawati wala fil ardi illa yastami'una fil ka'bah bayanjurullah lahum wa yaqulu ya malaikati as'alu ma syi'tum wa yaqulu rabbana hajatina antaghfira liman shoma rajabah wa yaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahum. Daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, mumpung ada yang masing bulan Rajab, manfaatin daripada Rasulullah, daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijamadu sulusul lail, ketika lewat sepertiga malam di bulan Rajab nih, ketika lewat sepertiga malam di bulan Rajab, masuk jam 2, setengah jam 3, sepertiga malam jam 2. Kalau kata guru sekumpul, abah guru sekumpul jam 2. Ya, banyak minta sama Allah Ta'ala. Masuk sampai subuh. Ustaz, aneh gak bisa bangun jam 2, Ustaz. Habis pulang kerja, ngaji, ente tidur. Jam 10 ente tidur. Niat bangun jam 2. Gitu kan? Emang kita gak punya kemauan. Mungkin kalau kita disuruh bos kita lembur, besok dapat duit gede lu, kita akan istirahat. Ente pasti izin ngaji, Ustaz, aneh pulang lu, ntar malam kerja mau istirahat. Betul kan? Itu. Ya, gimana ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, kita nggak punya waktu, nggak merasa rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat yang sampai dari Rasulullah SAW dari Sayyidina Abu Bakar, ketika lewat sepertiga malam daripada bulan Rajab, fi awal Jumat, la tabqa malaikat fis samawati wala fil ardh. Malaikat nggak ada di langit ame di bumi, nggak ada. Kemana tuh malaikat? Nggak ada di langit, nggak ada di bumi. Illa kecuali wa yastami'una fil Ka'bah. Kumpul malaikat, ya, sepertiga malam kumpul di Ka'bah. Kumpul ke Ka'bah. Wa yanjurullah lahum wa yaqulu. Allah melihat dia dan berkata, Allah Ta'ala pada malaikat, wa yanjurullah wa yaqulu ta'ala qad qafartu wa yaquluna ya malaikati. Kenapa inti pada di situ semua? Kenapa sepertiga malam di bulan Rajab inti pada ada di tengah di atas Ka'bah semua ngumpul? Di atas Ka'bah. Saking senengnya, ya, malaikat di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab gerbang menyambut daripada bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan 1000 bulan, bulan lipatan ganda, bulan panennya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Senang banget malaikat. Ini para wali Allah, para kekasih Allah, para binatang semua nih di bulan ini senang banget, bahagia banget. Kenapa dia senang dan bahagia? Karena ada bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nanti umatnya, bulan Ramadan. Ya, kalau kita nggak ngarepin Ramadan, orang-orang kita, orang awam nggak pikir Ramadan. Apa yang dipikirin? Kapan Lebaran nih? Betul kan? Kapan Lebaran? Bukan Ramadan, tapi kapan Lebaran? Dicari tanggalan bukan Ramadan nih, tapi Lebarannya kapan ya? Ya, itulah umat Nabi Muhammad SAW macam tuh. Dia walaupun begitu umat Nabi Muhammad, ya, anak pang, ya, orang-orang bejat di bulan Nabi, bulan besar, yaitu bulan Ramadan, segalanya masuk bulan Idul Fitri, senang semuanya. Itulah umat Nabi Muhammad. Siapapun yang cinta Nabi Muhammad, ya, pasti dapat syafaat Nabi Muhammad, siapapun dia. Ya, itu dia orang Islam pasti dicinta Nabi Muhammad.
Siapapun dia cinta, siapapun dia menyebut nama Nabi Muhammad, Pak, insya Allah selamat. Ngumpul tuh malaikat di Ka'bah. Ngumpul malaikat di Ka'bah, Allah tanya, ya malaikat ya as'ulu masih itu. Ente mau pada minta apa semuanya? Ngumpul di tengah-tengah Ka'bah. Ya kata Allah, ya kulu. Berkata malaikat, Rabbana hajatina antakfira liman shoma Rajab. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat orang, hajat-hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ampunilah segala dosa-dosanya. Ya, ketika dia berpuasa di bulan Rajab. Nih mau kabul hajat ente, punya hajat besar. Ya, mau punya hajat besar, apapun hajat ente punya hajat besar, puasa di bulan Rajab. Ya. Susah nih nggak nikah-nikah, atau kerjaan nggak dapet-dapet, tapi niat puasanya jangan nyari kerjaan, niat puasa cari redonya Allah. Tak Allah yang kasih jalan. Puasa 7 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Sebentar lagi bulan Rajab habis, tanggal 21 bulan Rajab sudah habis. Tanggal 21 30 Rajab. Berarti tanggal 22 udah habis bulan Rajab. Masuk bulan Sa'ban. Bulan siapa Sa'ban? Bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Diturunkannya ayat di bulan Sa'ban, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu Allahumma shalli wa sallim. Gitu ya. Tuh, jadi malaikat mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kata malaikat mohon kepada Allah Subhanahu, Rabbana hajatina, ya Allah kabul hajat-hajat umat Nabi Muhammad. Antakfiro liman shoma Rajab, dan ampunilah dosa-dosa umat Nabi Muhammad yang dia puasa di bulan Rajab. Ya. Orang nggak bangga. Kalau nggak ada di Muhammad, nggak ada dunia di seisinya, Pak Ul. Nggak ada Nabi Muhammad, nggak ada dunia seisinya. Orang bikin maulid lu bingung. Tapi tetangga lu ulang tahun dirayain, kenapa lu nggak bingung? Itu kan maulid. Saudara lu ulang tahun dirayain, kenapa nggak bingung? Betul kan? Ini ulang tahun kan? Ini hari ulang tahun kamu. Ya kan? Hari kelahiran. Ya, hari kelahiran ulang tahun, ini ulang tahun kamu. Ingetin. Biar orang bersyukur. Alhamdulillah pada ulama salaf bikin maulid ngingetin kita biar kita bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Nabi Muhammad yang tadi gelap gulita segalanya itu, zaman jahiliyah udah hancur, datang Nabi Muhammad jadi terang benda. Berkat junjungan Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi, kita bisa berakhlak mulia, orang bisa ada hukum. Yang tadi orang pada telanjang, yang tadi orang jinah di depan jalan, ya jinah kayak binatang, turun Nabi Muhammad hilang semuanya. Ya, yang tadi orang mabok depan rumahnya, ada Nabi Muhammad hilang semuanya. Yang tadi orang pada ngelawan sama orang tuanya, datang ajaran Nabi Muhammad pada baik semua orang. Ya, kenapa kita ame maulid? Ya, tuh lontong sayur tuh yang tukang bidain orang. Geplak kebaran. Geplak kebaran tuh, kan? Ya, nggak ada maulid kita, nggak ada. Wajib kita sebagai umat Nabi Muhammad menyukuri nikmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Wa yaqulullahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, qad ghafartu lahum, aku akan ampuni dosa-dosa orang yang puasa di bulan Kalau Allah ampunin dosanya, Allah qabul hajatnya. Kalau ente punya baju yang bersih, dipakai enak. Kalau ente punya baju yang kotor, dipakai kagak enak. Bukan ente aja yang enak, teman ente yang deket ini kagak enak. Ya, makanya ulama mengatakan, ya, kita kalau duduk, ibaratkan kita takut kepada Allah Ta'ala seperti kita duduk sama orang yang soleh, yang alim. Kenapa kita duduk sama orang yang soleh, yang benar-benar soleh, yang benar-benar alim, kita ketakutan? Kenapa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak lebih takut ketika kita bertemu dengan seorang habaib, ketika kita bertemu dengan seorang kiai
yang mana alimnya luar biasa. Kita takut dengan adab yang luar biasa. Kenapa adab tadi kita nggak pernah bawa pulang ketika bertemu orang tua kita, ketika menghadap orang tua kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa adab kita nggak bawa pulang? Kita ketemu habaib, yang habaib itu alim yang luar biasa, seorang rojul yang habaib, yang orang kiai yang alim luar biasa. Pasti duduk kita kayak duduk basilat, duduk tahiyat. Ya, nggak bersila, kita hormatin. Kenapa kita ketemu sama Allah Ta'ala kita kurang hormat? Itu harusnya kita lebih. Apa yang ente dapat ketika ketemu ulama yang besar? Ambil pelajaran, bawa pulang ke rumah. Ya, biar dapat hikmah. Makanya jangan pernah jadi kebanggaan inti ketemu ulama besar. Makanya inti jangan jadi kebanggaan ketika bisa cium tangan ulama besar. Kebanggaan inti ambil hikmah. Ketika inti bertemu ulama besar, ambil hikmahnya, ambil teladannya, mengharap ambil teladannya, hikmahnya inti bawa pulang ke rumah biar bebekas. Orang kan kadang-kadang dipanggil ketemu habaib, ketemu kayak berebutan salaman, kasihanan. Jangan. Tuh dalam kitab taklim nggak punya adab. Tunggu, duduk semuanya, nunduk, biar kasih jalan. Jangan berebutan salaman. Udah salaman nggak amplopin mah habaib kiai, kan? Mau ambil tangannya patah, kan? Sianan batu cincinnya hilang. Salaman sekali nyolong. Kan gila, gitu kan? Ini adab. Nggak boleh. Misal dipanggil ada acara-acara besar, nggak usah salaman, cukup najor, cukup kita melihat. Ya, bagaikan kita sodakoh, ya 1000 kuda di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup melihat aja. Yang pertama melihat wajahnya, yang kedua melihat teladannya. Yang mana wajah dan teladannya kita bawa pulang ke rumah, kita jadikan hikmah. Itu yang diharapkan pada ulama, bukan cium tangan, bukan pelukan, bukan lu foto-foto. Bangga foto mau ulama, bangga foto mah habaib. Hah? Lu habaib yang alim-alim bangga. Tapi nggak pernah bawa hikmah, nggak pernah tahu malu. Pulang ke rumah, padahal habis foto di rumahnya dipajang foto habaib. Sama dia foto berdua. Tapi tukang gibah, tapi tukang nyakitin orang. Betul? Ya. Tapi tukang apa namanya itu? Bikin hancur perempuan orang. Belum waktunya nikah. Udah main kobok-kobok aja. Jangan pikirin Mbak Fajri. Gitu. Belum waktunya nikah main kobok-kobok aja. Belum dia halalin dari kobok. Ya kan? Tuh makanya banyak orang bangga foto mahal baik mulai ditaruh. Foto emaknya ibunya kagak ada di rumahnya, nggak digedein. Gitu kan? Foto emaknya ibunya nggak digedein. Itu emak kita, ibu kita tuh fotonya gedein sendiri. Bangga tuh yang lahirin gua. Ya, kapan anak inti, kapan saat inti punya banyak bini, kapan saat inti punya anak. No, ibu gua, emak gua, ini nenek lu kenalin nenek lu. Soleh nenek lu, solehah, ngaji, sampai mati di ngaji mulu. Dia baca Quran, ya, sholatnya nggak tinggal. Tuh, jadi kebanggaan lah orang tua kita. Yang kedua guru kita, yang ketiga mertua kita. Ada 3. Ketika seorang dia menuntut ilmu, orang tuanya ada 3. Yang pertama orang tuanya, yang kedua mertuanya, yang ketiga ya orang tuanya itu gurunya, ya orang tua batin, ya yang mengajarkan dia, ya mengenalkan dia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jadi setiap sepertiga malam malaikat kumpul di Ka'bah. Dia kumpul di Ka'bah memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah qabulah hajat-hajat umat Nabi Muhammad. Ya Allah qabulah, ya ampunilah segala dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qala Nabi alaihi salatu wasalam kulun nas jia'un yaumul kiamat ila anbiya'i wa ahlihim wa sha'imir rajab wa sa'bana wa ramadana fa innahum sibaun la ju'ah lahum wala atosah. Kata Nabi Muhammad SAW, nanti
seluruh manusia pada kelaparan yaumul kiamat. Lapar yang sangat lapar, kecuali golongan para nabi, kecuali orang yang puasa di bulan Rajab, orang puasa di bulan Ramadan, Allah berikan kenyang. Dia nggak bakal kelaparan, dia nggak bakal kehausan. Kayak hikmah puasa bulan Rajab, hikmah puasa bulan Ramadan, Sa'ban, ya, hikmah puasa bulan Ramadan itu hikmahnya luar biasa. Ingat umur kita nggak hampir 1000 tahun. Umur nggak hampir 1000 tahun. Makanya tadi Allah kasih sholat 50 waktu. Ya, dan Allah beri nikmat kepada seluruh manusia yang Allah buat. 2 nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Nikmat waktu, nikmat umur. Yang tadi Allah beri sholat 50 waktu kepada baginda Muhammad SAW, biar waktu dan umur umat Nabi Muhammad itu manfaat. Ya, sampai dikurangin 5 waktu nggak ibadah juga. Jangan katanya sholatnya, sampai hidupnya orang tadi nggak bawa manfaat. Jangan katanya sholatnya, hidupnya orang tadi nggak bawa manfaat. Ya, akhirnya tidak manfaat hidup, ya, dia nyolong, dia begal, segalanya, malah membuat resah orang-orang kampung, malah membuat resah manusia, gitu kan? Ketika seorang tadi nggak bisa memanfaatkan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, umur dan waktu. Siapa orang yang dia bisa memanfaatkan umur dan waktu, dia akan jadi orang top. Ya, siapa orang yang dia merasa besok masih hidup, itu orang sombong namanya. Makanya ketika kita punya janji kepada siapapun, ya, Al-Quran mengajarkan, fa insya Allah. Semua bukan kehendak kita. Kita nggak tahu besok masih ada apa kagak. Ya, kita nggak tahu besok selamat apa kagak. Berharap kita menyebut nama Nabi Muhammad, berharap dengan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan kita duduk di majelis taklim, ya Allah berikan keselamatan, panjangkan umurku. Ada harapan ungkun ingin bahagiakan Nabi Muhammad, ingin mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, lantarannya melihat orang tua kita, lantarannya dengan sesama manusia. Gitu ya. Makanya orang yang hebat, yang dia bisa memanfaatkan waktu dan umur, orang paling top. Setop-topnya manusia, orang yang bisa memanfaatkan waktu dan umur. Ketika dia bisa memanfaatkan waktu dan umur, dia akan hidup mulia dan bahagia. Al-Fatihah.